Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi dengan aku. Kali ini aku bukan mau mereview tentang satu produk, tetapi aku mau mereview beberapa produk yang sebelumnya aku udah pernah pakai dan juga sempat aku review. Di video kali ini nantinya aku bakalan mendeskripsiin secara singkat masing-masing dari produknya berdasarkan pengalaman dan juga penilaian pribadi aku. Dan nanti aku bakalan memilih batch produk atau produk terbaik di antara semua produk menurut penilaian aku. Sekarang langsung aja kita bahas produk face wash. Yang pertama ada Skintific 5 kali ceramide. Yang kedua Skintific cleansing mousse. Yang ketiga Skintific white truffle. Kemudian yang keempat ada face wash Ilian. Yang kelima BNB amino acid. Yang keenam ada The Originate. Dan yang ketujuh ada Samtic acne dot. Yang pertama kita bahas si Skintific 5 kali ceramide. Kalau menurut aku Skintific 5 kali ceramide ini tuh bener-bener deep cleansing, dimana dia bagus untuk mengangkat minyak dan juga kotoran di kulit wajah aku. Tetapi sayangnya si Skintific 5 kali ceramide ini rasanya itu agak sedikit kering dan juga kurang untuk efek melembabkannya. Dan kekurangannya lagi, si Skintific 5 kali ceramide ini masih ada kandungan fragrance, dan untuk wanginya sendiri, wanginya kayak lilin dan lumayan mengganggu untuk beberapa orang. Face wash kedua yaitu Skintific cleansing mousse. Nah, si cleansing mousse ini dia itu bentukannya busa dan busanya itu lumayan melimpah. Bagusnya meskipun busanya melimpah, tapi dia nggak ada kandungan SLS dan juga nggak ada kandungan fragrance-nya. Beda dengan yang 5 kali ceramide. Cuma menurut aku meskipun klaimnya ini adalah deep cleansing, tapi di kulit wajah aku yang berminyak, dia itu kurang optimal dalam mengangkat minyak di kulit wajah, dan juga rasanya itu masih kurang bersih. Dan aku malah merasa si cleansing mousse dengan Skintific 5 kali ceramide itu tuh untuk klaimnya kayak ketukar gitu loh. Si Skintific 5 kali ceramide itu kan dibilang untuk skin barrier. Aku rasa dia malah lebih cocok untuk kulit berminyak karena dia lebih deep cleansing dibandingkan dengan cleansing mousse yang klaimnya itu deep cleansing tapi ternyata kurang begitu optimal mengangkat minyak. Kita lanjut, yang ketiga ada Skintific lagi yaitu white truffle. Face wash satu ini tuh dia spesial ya karena dia menggabungkan face wash dan juga essence. Jadi nggak cuma bisa membersihkan kulit kamu, tetapi juga ada kandungan essence untuk merawat dan menutrisi kulit. Menurut aku, face wash white truffle ini dia itu beneran bisa mengangkat minyak di wajah. Tapi nggak cuma itu aja, karena dia itu dapat banget untuk melembabkan kulit dan juga untuk membuat kulit terasa lebih kenyal dan juga lebih halus. Yang keempat, ada Ilian. Ilian ini menurut aku hampir sama dengan si Skintific 5 kali ceramide, dimana sama-sama deep cleansing, tetapi si Ilian ini rasanya itu lebih kering dibandingkan dengan si 5 kali ceramide-nya Skintific. Lalu BNB amino acid rich foam cleanser. Ini tuh face wash yang lagi aku pakai dan aku suka dengan si face wash ini karena dia itu busa, kemudian gak ada kandungan SLS, bebas fragrance-nya juga, dan wanginya nggak aneh-aneh. Cuma menurut aku kekurangan amino acid ini, meskipun dia itu beneran deep cleansing, kemudian tetap ada melembabkannya juga, tetapi menurut aku kandungannya itu terlalu simple dan gimana ya, kayak dia tuh hanya fokus untuk membersihkan kulit dan melembabkan aja. Nggak ada kandungan-kandungan lain untuk menutrisi kulit ataupun untuk membantu mencerahkan ataupun menenangkan kulit. Lalu ada The Originate. The Originate ini menurut aku adalah face wash yang paling bikin kering di antara face wash lain yang pernah aku pakai. Dimana dia itu di cleansingnya udah sangat-sangat keterlaluan, kayak muka aku tuh minyaknya diangkut semua dengan airnya, pokoknya rasanya tuh kering banget, dan dia itu bikin kulit aku jadi kayak ngelupas gitu loh. Aku kurang cocok sih dengan The Originate ini. Yang terakhir ada Samtic acne dot. Kalau yang ini aku tuh nggak terlalu ingat, tapi seingat aku dia bagus-bagus aja untuk membersihkan kulit wajah, meskipun nggak terlalu deep cleansing, tapi menurut aku ya lumayan lah dibandingkan dengan The Originate. Dan di antara semua face wash tadi yang udah aku sebutin dan deskripsiin satu-satu, aku paling suka dengan Skintific white truffle.
Karena dia itu selain di cleansing, melembabkannya juga dapat, menghaluskan, dan juga mengenyalkan. Sebenarnya ada beberapa face wash lain yang aku suka, seperti misalnya BNB ataupun Skintific yang lain. Cuma karena ini harus milih satu, jadi aku paling suka dengan si Skintific White Truffle. Sekarang kita masuk ke produk toner. Yang pertama ada Skintific 4D Hyaluronic Acid, kemudian yang kedua Skintific 5 kali Ceramide, yang ketiga BNB Glow Bottle Lava Biome, dan yang terakhir ada Beauty of Joseon Ginseng Essence Water. Yang pertama kita bahas Skintific 4D Hyaluronic Acid dulu. Menurut aku, tekstur dari Skintific 4D Hyaluronic Acid itu tuh enak banget, dia ringan dan cepat menyerap di kulit wajah. Dia juga bener-bener melembabkan kulit, nggak cuma di dalam, tetapi di luar juga rasanya lembab. Kemudian dia nggak bikin wajah aku kelihatan berminyak. Yang kedua, Skintific 5 kali Ceramide. Kalau ini teksturnya itu lebih ringan karena dia menyerupai air dan pastinya lebih cepat menyerap dibandingkan dengan yang 4D Hyaluronic Acid. Sebenarnya dia melembabkan juga, tapi menurut aku nggak terlalu melembabkan selembab si 4D Hyaluronic Acid. Dia itu kayak nyerap ke dalam, tapi di luar itu kurang begitu lembab loh, karena mungkin bentukannya air gitu ya. Tapi kalau untuk menghaluskan, menurut aku sih Skintific 5 kali Ceramide ini memang lebih menghaluskan dibandingkan yang 4D Hyaluronic Acid. Yang ketiga ada BNB Glow Bottle Lava Biome. Kalau menurut aku si BNB ini itu tuh kurang melembabkan, dimana pertama memang dia lembab, tapi dalam beberapa jam aja lembabnya itu udah hilang dari wajah. Lalu yang terakhir ada Beauty of Joseon Ginseng Essence Water. Kalau ini tuh nggak cuma melembabkan aja, tapi bisa bikin kulit menjadi lebih halus, kemudian kerasa kenyal dan terasa lebih sehat. Dan di antara semua toner tadi, yang paling aku suka yang pertama adalah Beauty of Joseon. Kemudian yang kedua ada Skintific 4D Hyaluronic Acid. Kedua produk itu menurut aku nggak cuma melembabkan aja, tapi bener-bener menyehatkan kulit aku, membuat lebih plumpy dan juga terasa lebih halus. Lanjut ke serum pencerah. Yang pertama ada Niacinamide dari Skintific, lalu ada Aquaskin 12% Niacinamide, BNB Double Shoot, C-Day, A Night, lalu Skintific Sim White, Dr. Dermis Vitamin C, dan yang terakhir ada COSRX C23 Serum. Untuk Skintific Niacinamide, ini aku nggak sempat bikin reviewnya, tapi aku pakai si Skintific Niacinamide ini tuh awal-awal pas aku bikin YouTube ini. Nah, menurut aku itu tuh efek cerahnya kurang kelihatan, dan sayangnya si serum ini bikin kulit aku jadi kerasa kering, kayak nggak ada efek melembabkannya sama sekali. Aku nggak tahu ya kalau untuk serumnya yang sekarang apakah sudah ada perubahan dari ingredientsnya, mungkin ditambahkan kandungan yang lebih melembabkan atau masih sama seperti dulu. Lalu yang kedua ada Aquaskin 12% Niacinamide. Menurut aku ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena dia itu beneran melembabkan kulit, kemudian dia juga membuat kulit aku jadi lebih kenyal. Tapi kalau untuk efek mencerahkannya sendiri nggak begitu terasa di kulit aku dalam pemakaian satu botol. Yang ketiga BNB Double Shoot C-Day A Night. Ini juga lembab, tapi kalau untuk efek mencerahkannya sampai sekarang aku belum rasa. Yang keempat ada Skintific Sim White. Ini juga sama ya kayak si Aquaskin, dia serum pencerah tapi bener-bener bisa melembabkan kulit. Kalau untuk efek mencerahkannya sendiri, aku rasa dia bisa untuk membantu memudarkan noda-noda bekas jerawat. Tapi kalau bener-bener cerah itu tuh gimana ya, belum terlalu kelihatan gitu. Yang kelima ada Dr. Dermis Vitamin C Serum. Ini sih aku udah habis sampai beberapa botol, aku udah nggak ingat. Si Dr. Dermis ini tuh bagus banget menurut aku, karena dia bukan cuma mencerahkan kulit aja, tetapi dia juga bisa melembabkan kulit dan membuat kulit menjadi lebih plumpy. Di antara semua serum, menurut aku si Dr. Dermis ini efeknya itu lebih cepat kelihatan dibandingkan dengan serum-serum yang lain. Untuk lebih jelasnya kalian lihat aja video aku yang ngebahas tentang si Dr. Dermis ini. Lanjut yang terakhir untuk serum pencerah, yaitu si COSRX C23 Serum. Ini kandungannya sama dengan si Dr. Dermis, sama-sama ada kandungan vitamin C-nya. Menurut aku dia itu rasanya lebih ringan dibandingkan dengan Dr. Dermis, dan juga dia nggak bikin wajah kelihatan berminyak. Kalau Dr. Dermis kan lama-kelamaan itu, apalagi kita pakai siang hari, itu tuh dia bikin wajah kelihatan agak kusam atau agak berminyak. Tapi kalau si COSRX ini, dia itu nggak bikin kulit kalian kelihatan berminyak.
Tapi memang untuk efek melembabkannya dari si COSRX ini tuh masih kurang, dan efektivitasnya sendiri menurut aku masih kalah dibandingkan dengan si Dr. Dermis dalam mencerahkan dan juga memudarkan noda bekas jerawat. Dan di antara semua serum pencerah yang aku sebutin tadi, aku paling suka dengan Dr. Dermis. Kita lanjut ke serum hydrating. Yang pertama ada Skintific 4D Hyaluronic Acid. Yang kedua ada Skintific 5 kali ceramide. Untuk Skintific 4D Hyaluronic Acid ini tuh teksturnya hampir sama dengan tonernya ya. Kemudian untuk Skintific 5 kali ceramide dia hampir sama teksturnya dengan moisturizernya. Cuma kalau moisturizernya itu kandungannya lebih rich atau teksturnya lebih rich dibandingkan dengan si 5 kali ceramide serum ini. Dan kalau aku disuruh milih, menurut aku sih aku lebih suka yang 4D Hyaluronic Acid karena lembabnya itu bener-beneran dapet dibandingkan dengan yang 5 kali ceramide. Selanjutnya Expo Toner. Yang pertama ada Aquaskin, kemudian yang kedua ada Skintific AHA/BHA PHA, dan yang terakhir ada Skintific Glycolic Acid. Untuk Aquaskin menurut aku kandungannya bagus, cuma entah kenapa dia itu di wajah aku rasanya panas dan juga lumayan bikin gatel. Padahal aku tuh udah pakai ini lumayan lama, cuma meskipun pakainya udah lama, rasa gatal dan juga panasnya itu tetap terasa saat dipakai. Tapi kalau untuk efektivitasnya, menurut aku si Aquaskin ini bagus memang untuk membantu membersihkan pori-pori dan juga membersihkan komedo, baik komedo hitam ataupun komedo putih. Yang kedua ada Skintific AHA/BHA PHA. Kalau ini kandungannya juga nggak kalah bagus dari si Aquaskin, tapi bagusnya si Skintific ini itu tuh rasanya lebih ringan di kulit dan juga dia nggak bikin sensasi gatal ataupun panas di wajah. Dan kalau si Skintific AHA/BHA PHA ini menurut aku memang benar-benar ngebantu untuk membersihkan pori-pori dan juga membantu membersihkan komedo hitam dan komedo putih. Lanjut ke Skintific Glycolic Acid. Ini sih sebenarnya bagus juga ya, tetapi sayangnya Skintific Glycolic Acid ini nggak ada kandungan salicylic acidnya, jadinya di aku tuh kayak kurang efektif gitu loh. Karena salicylic acid kan memang bagus banget untuk mengontrol minyak dan juga membersihkan pori-pori dari komedo hitam dan juga komedo putih. Tapi karena nggak ada kandungan salicylic acidnya, jadi aku rasa di aku kayak kurang begitu bagus lah hasilnya. Dan kalau aku disuruh milih Expo Toner mana yang paling aku suka, maka jawabannya adalah Skintific AHA/BHA PHA. Yang terakhir kita bahas produk moisturizer. Yang pertama nih ada Skintific 5 kali ceramide. Yang kedua ada Skintific Retinol Moisturizer. Yang ketiga ada Ilian Moisturizer Cream. Lalu yang keempat True to Skin Mugwort Tripeptide Gel Cream. Dan yang kelima ada True to Skin juga Azulen Oat Barrier Cream. Kita bahas yang pertama si Skintific 5 kali ceramide dulu. Ini sih sebenarnya nggak usah dideskripsiin panjang lebar ya, karena kalian pasti udah tau lah tentang si moisturizer yang viral banget ini. Yang kedua itu Skintific Retinol Moisturizer. Ini sebenarnya nggak bisa disamain sih dengan moisturizer yang lain, karena dia ini kan ada kandungan retinolnya. Jadi moisturizer retinol ini itu tuh nggak bisa dipakai tiap hari dan bukan merupakan skincare rutin atau skincare harian. Kemudian yang ketiga itu ada Ilian Moisturizer Cream. Ini tuh sampai sekarang dari aku beli, aku lupa tahun berapa, itu tuh masih ada sampai sekarang moisturizernya. Dia tuh seawet itu, dan juga menurut aku kalau misalnya kalian mau cari moisturizer dengan harga yang terjangkau dan bisa dipakai sampai lama, itu tuh kalian mesti beli produk dari Ilian ini. Menurut aku sih Ilian Moisturizer Cream ini tuh bener-bener melembabkan, cuma sayangnya dia itu rasanya agak berat di kulit karena memang teksturnya krim. Tapi ini sih cocok banget kalau misalnya kulit kalian itu lagi kering ataupun lagi iritasi. Ini bagus dipakai untuk membantu memperbaiki dan menenangkan kulit wajah kalian. Yang keempat, True to Skin Mugwort Tripeptide Gel Cream. Ini aku kurang begitu ingat dengan moisturizer satu ini karena aku pakainya nggak lama. Menurut aku si True to Skin Mugwort ini itu tuh aku nggak cocok pakai ini karena dia bikin pori-pori aku itu jadi tersumbat, dimana akhirnya aku jadi komedoan dan juga jerawatan, dan dia itu nggak menyatu dengan wajah aku. Rasanya itu kayak jadi kulit kering gitu loh. Apalagi kalau misalnya aku pakai foundation ataupun pakai cushion, itu tuh dia kayak bekas-bekas gitu, seakan-akan kulit aku lagi ganti kulit. Kemudian yang kelima masih dari True to Skin lagi, tapi varian Azulen Oat Barrier Cream. Kalau ini
aku kayaknya nggak cocok dengan kandungan oatnya deh. Karena oat itu kan gimana ya, dia itu berpotensi besar untuk menyumbat pori-pori. Jadi si moisturizer ini sama juga dengan temannya yang tadi, itu tuh bikin komedoan dan nggak menyatu di wajah aku. Dan untuk kedua produk tadi itu tuh efek melembabkannya nggak terlalu lembab-lembab banget kalau dibandingkan dengan moisturizer lain yang aku jelasin tadi sebelumnya. Dan kalau aku disuruh pilih moisturizer mana yang paling aku suka, aku ada dua pilihan. Yang pertama adalah Skintific 5 kali Ceramide Moisturizer Gel, dan yang kedua ada Ilion Moisturizer Cream. Kedua moisturizer itu sama-sama bagus dengan tekstur yang berbeda dan aku pakainya itu pada waktu yang berbeda juga. Itu tadi deskripsi secara singkat dari aku mengenai beberapa produk yang pernah aku pakai dan juga aku review sebelumnya. Dan perlu diingat teman-teman, ini merupakan penilaian pribadi aku. Jadi, bagus enggaknya itu tergantung masing-masing orang dan juga keadaan kulit masing-masing. Jadi, bisa aja di aku bagus dan aku cocok, tetapi di kalian nggak bagus dan juga nggak cocok. Kembali lagi tergantung dengan penilaian dan keadaan kulit masing-masing. Dan kalau kalian penasaran dengan produk-produk yang aku bahas tadi, review-reviewnya ada di channel YouTube aku. Mungkin itu aja review aku kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!